Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan membuat video penjelasan materi tentang keamanan dan privasi serta peran data analistik dalam sistem informasi kesehatan. Langsung aja kita mulai ke penjelasannya. Keamanan dan privasi serta peran data analistik dalam sistem informasi kesehatan. Keamanan dalam sistem informasi kesehatan merupakan suatu upaya untuk melindungi data dan informasi medis dari ancaman yang membahayakan keutuhan dan kerahasiaannya. Keamanan dalam sistem informasi kesehatan berkaitan dengan perlindungan terhadap akses yang tidak sah. Privasi dalam sistem informasi kesehatan merupakan upaya untuk melindungi kerahasiaan data serta informasi medis dari akses oleh pihak yang tidak berwenang, dan berkaitan dengan hak privasi pasien dan perlindungan atas data pribadinya. Privasi ini mencakup penerapan hak privasi pasien yang meliputi hak atas informasi, hak atas mengakses informasi, hak untuk mengetahui tentang penggunaan dan pengungkapan informasi, hak untuk menolak penggunaan dan pengungkapan informasi, serta hak untuk meminta koreksi informasi yang tidak akurat. Pentingnya keamanan dan privasi dalam sistem informasi kesehatan adalah untuk memastikan bahwa data pasien dijaga kerahasiaannya dan diakses oleh pihak yang memiliki hak akses. Kerahasiaan data keselamatan pasien ini Kerahasiaan data kesehatan pasien merupakan hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan harus dilindungi oleh setiap negara. Tantangan dalam mengimplementasikan keamanan dan privasi data dalam sistem informasi kesehatan yaitu perubahan teknologi yang cepat yang membutuhkan pembaruan kebijakan serta perlindungan secara terus-menerus. Risiko keamanan dan privasi juga dapat berasal dari kesalahan manusia, serta kurangnya kesadaran dan keterampilan dari para pengguna sistem. Berikut merupakan jenis-jenis ancaman keamanan pada sistem informasi kesehatan. Yang pertama, serangan malware, yaitu perangkat lunak yang berbahaya yang dapat merusak atau mengambil alih sistem informasi kesehatan, seperti virus, worm, dan trojan. Yang kedua, serangan DDoS, Distributed Denial of Service. Serangan ini bertujuan untuk menutup akses ke sistem informasi kesehatan dengan cara mengalihkan lalu lintas jaringan dan membuat sistem menjadi tidak responsif. Yang ketiga, serangan phishing, yaitu upaya untuk mendapatkan informasi pribadi atau rahasia dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Yang keempat, serangan man in the middle. Peretas mencoba untuk memasuki komunikasi antara dua pihak dan memperoleh informasi yang dikirimkan. Yang kelima, kehilangan atau pencurian data. Peretas berhasil memperoleh akses ke sistem atau ketika informasi disimpan di media yang tidak aman. Teknologi dan metode untuk menjaga keamanan dan privasi dalam sistem informasi kesehatan. Yang pertama, enkripsi, yaitu proses mengubah data menjadi kode rahasia yang hanya dapat dibaca oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, sertifikat digital, berisi informasi tentang identitas pengirim serta penerima data. Yang ketiga, firewall, perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk melindungi jaringan dari serangan luar. Yang keempat, sistem deteksi intrusi atau IDS, perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk mendeteksi upaya pembobolan keamanan jaringan atau sistem informasi. Yang kelima, sistem manajemen akses, sistem yang digunakan untuk mengelola dan membatasi akses pengguna ke sistem informasi kesehatan. Dan yang terakhir, pelatihan dan kesadaran pengguna. Regulasi serta aturan yang terkait keamanan dan privasi dalam sistem informasi kesehatan. Yang pertama, Health Insurance Portability and Accountability Act atau HIPAA, berfokus pada perlindungan privasi dan keamanan informasi kesehatan di Amerika Serikat. Yang kedua, General Data Protection Regulation atau GDPR, melindungi data pribadi warga Uni Eropa. Yang ketiga, Personal Data Protection Act atau PDPA, mewajibkan organisasi mengambil langkah teknis dan organisasi yang wajar untuk melindungi data pribadi yang dikumpulkan dan diolah. Yang keempat, the Health Information Technology for Economic and Clinical Health, memberikan insentif finansial bagi penyedia layanan kesehatan untuk mengadopsi teknologi informasi kesehatan. Yang kelima, ISO 27001, standar internasional untuk manajemen keamanan informasi. Pengertian serta tujuan data analistik dalam sistem informasi kesehatan.
Data analistik dalam sistem informasi kesehatan merujuk pada proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data kesehatan untuk menghasilkan wawasan serta informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan dalam bidang kesehatan. Tujuan utama dari data analistik dalam sistem informasi kesehatan adalah untuk membantu meningkatkan kualitas dan efektivitas perawatan pasien, meningkatkan efisiensi pengelolaan rumah sakit, mengidentifikasi tren dan pola dalam data kesehatan, mendukung penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan, membantu mengoptimalkan penggunaan data kesehatan, serta pengambilan keputusan, dan membantu memprediksi risiko kesehatan, serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kesehatan individu dan populasi. Metode-metode dalam data analistik dalam sistem informasi kesehatan. Yang pertama, data mining, yaitu proses pengolahan data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan kecenderungan dalam data yang digunakan untuk menggali informasi dalam sistem informasi kesehatan. Yang kedua, machine learning, yaitu teknologi komputasi yang digunakan untuk mempelajari pola dalam data tanpa adanya pemrograman eksplisit, digunakan untuk memprediksi diagnosis atau prognosis pasien. Yang ketiga, data visualization, yaitu proses pembuat grafik dan visualisasi dari data untuk membantu pemahaman dan analisis data. Digunakan untuk membuat grafik dan visualisasi data kesehatan, serta membuat keputusan. Yang keempat, text analytics, teknik analisis data yang digunakan untuk mengambil informasi yang bermanfaat dari teks dan mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir, data integration, proses penggabungan dari beberapa sumber menjadi satu sumber data yang terintegrasi, digunakan untuk mengintegrasikan data dari beberapa sistem informasi kesehatan. Tantangan dalam implementasi data analistik dalam sistem informasi kesehatan. Yang pertama, keterbatasan data yang tidak lengkap. Yang kedua, masalah privasi dan keamanan data. Diperlukannya regulasi yang jelas untuk menjaga privasi data kesehatan. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan analisis data. Yang keempat, kompleksitas sistem informasi kesehatan, mengintegrasikan berbagai komponen sistem informasi kesehatan agar menghasilkan data yang lengkap. Dan yang kelima, tantangan budaya dan sosial. Masyarakat mungkin tidak nyaman jika data kesehatan mereka digunakan untuk tujuan analisis atau riset. Untuk kasus bab 6, analisis privasi data pengguna dalam instansi BPJS Kesehatan. Kasus kebocoran data yang terjadi di BPJS Kesehatan menimbulkan banyak kontroversi pasalnya, terdapat lebih dari 80% warga Indonesia merupakan pengguna BPJS Kesehatan. Jurnal ini terkait keamanan dan privasi data pengguna pada BPJS Kesehatan dengan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana etika perlindungan data pelanggan pada BPJS Kesehatan dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan privasi data di BPJS Kesehatan serta regulasi pemerintah terkait belum optimal. Beberapa temuan penting masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan dan penyimpanan data pribadi pengguna. Akses terhadap data pengguna belum sepenuhnya terkontrol dengan baik, memungkinkan potensi akses yang tidak sah dan kurangnya perhatian terhadap privasi dalam komunikasi serta interaksi dengan pengguna. Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan privasi data di BPJS Kesehatan perlu ditingkatkan. Beberapa rekomendasi yang diberikan meliputi mengimplementasikan protokol keamanan yang lebih ketat untuk melindungi data pengguna, meningkatkan kesadaran di kalangan staf dan pengguna mengenai pentingnya privasi data, dan merevisi serta memperkuat regulasi terkait perlindungan data pribadi untuk memastikan kepatuhan dan penegakan yang lebih baik. Contoh kasus 7, analisa big data penyebaran COVID-19 berdasarkan peta sebaran dan peraturan protokol dengan business intelligence atau BI. Penelitian ini menggunakan data besar atau big data terkait penyebaran COVID-19 di Indonesia, yang mencakup informasi seperti jumlah kasus harian, lokasi geografis, dan peraturan protokol kesehatan yang diterapkan di berbagai daerah. Data tersebut diolah menggunakan teknik business intelligence untuk menghasilkan visualisasi dalam bentuk grafik dan dashboard yang memudahkan pemahaman pola penyebaran virus. Hasil analisis menunjukkan bahwa visualisasi data dengan BI memungkinkan identifikasi tren penyebaran COVID-19 secara lebih efektif. Misalnya, dapat terlihat daerah-daerah yang melonjakkan kasus yang signifikan, efektivitas penerapan protokol kesehatan di berbagai wilayah, serta hubungan antara mobilitas penduduk dan peningkatan kasus. Visualisasi ini membantu dalam memahami dinamika penyebaran virus dan efektivitas kebijakan yang diterapkan. Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan analitik big data dan BI dalam memantau penyebaran COVID-19 sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat oleh pihak yang berwenang. Dengan visualisasi data yang informatif, pemerintah dan instansi terkait dapat mengetahui wilayah dengan tingkat penyebaran tinggi untuk prioritas intervensi, menilai efektivitas
menilai efektivitas peraturan protokol kesehatan yang diterapkan di berbagai daerah, dan mengalokasikan sumber daya kesehatan secara efisien berdasarkan tren penyebaran. Oke guys, jadi segitu dulu penjelasan materi dari aku. Semoga video ini membantu. Terima kasih sudah menonton. See you!